Salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman pejuang sekolah kedinasan, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Baik teman-teman, pada hari ini telah dibuka pendaftaran penerimaan calon taruna di seluruh sekolah kedinasan di Indonesia. Dan untuk video kali ini saya ingin membahas mengenai pengumuman penerimaan calon taruni di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, pendaftaran seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan dimulai dari tanggal 9 April 2022 sampai dengan 30 April 2022. Dan menurut pengumuman nomor PG 12 tahun 2022 Kementerian Perhubungan tentang penerimaan calon taruni di sekolah kedinasan di Kementerian Perhubungan bahwa alokasi untuk formasi di sekolah kedinasan berjumlah 3.350 formasi terbagi menjadi 3 buah pola pembibitan, yaitu pola pembibitan Kemenhub berjumlah 2.506 formasi, terdiri dari matra darat, laut, dan udara. Kemudian ada pola pembibitan pemerintah daerah yang hanya untuk matra darat, terdiri dari 744 formasi. Dan yang terakhir ada pola pembibitan Kemenhub khusus untuk putra-putri Papua atau Papua Barat yang terdiri dari 100 formasi terbagi di matra darat, laut, dan udara. Nah teman-teman, jadi kita akan bahas mengenai apa dulu ya. Jadi kita bahas mengenai syarat pendaftaran. Kita langsung scroll ke bawah. Oh iya teman-teman, untuk pengumuman ini akan saya bagikan di link deskripsi video ini. Jadi silakan teman-teman download untuk pengumuman penerimaan calon taruna-taruni di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Baik teman-teman, kita masuk ke persyaratan pendaftaran. Persyaratan pendaftaran yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, usia maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun pada 1 September tahun 2022. Kecuali khusus untuk pendaftar pada program Diploma 3 Manajemen Lalu Lintas Udara minimal 18 tahun pada 1 September 2022. Nah, jadi teman-teman, banyak yang bertanya kepada saya, Kak, bagaimana kalau saya umur 23-nya pada bulan Juli? Karena saya lahirnya tepat pada bulan Juli dan hari ini saya masih berumur 22 plus. Apakah saya masih bisa mendaftar? Jadi untuk kasus seperti itu kita merujuk kembali ke poin nomor 2 teman-teman, yaitu di persyaratan pendaftaran nomor 2, usia maksimal 23 tahun pada 1 September 2022. Nah, jadi bila teman-teman kelahiran bulan Juli tahun 2002 yang pada tahun ini masih 22 plus atau 22 jalan, tentu pada saat September nanti sudah 23 plus. Dan itu artinya teman-teman tidak bisa mendaftar merujuk dari peraturan ini teman-teman, karena maksimal umur 23 pada saat 1 September 2022. Kecuali teman-teman lahir pada bulan Oktober, November, Desember. Nah, berarti kan pada saat 1 Septembernya itu apabila teman-teman lulus kan masih 22 jalan ya teman-teman. Belum sampai 23. Jadi kesimpulannya adalah apabila teman-teman yang kelahiran masih tahun ini 22 plus, yang kelahirannya pada bulan September ke bawah, teman-teman tidak bisa mendaftar untuk seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Oke, kita lanjut untuk nomor yang 3 yaitu persyaratan nilai, bukan hasil pembulatan calon taruna-taruni pola pembibitan. Poin A, untuk lulusan tahun 2021 dan sebelumnya memiliki nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah tidak kurang dari 7. Skala penilaian 1 sampai 10 atau 7, skala penilaian 10 sampai 100 atau 2,8, skala penilaian 1 sampai 4.
Sedangkan untuk peserta formasi pola pembibitan Kemenhub Putra Putri Papua nilainya 6,5, skala penilaian 1 sampai 10 atau 6,5, skala penilaian 1 sampai 10 sampai 100 atau 2,6, skala penilaian 1 sampai 4. Kemudian masuk ke poin B. Untuk lulusan tahun 2022 memiliki nilai rapor untuk komponen pengetahuan pada 2 semester. Semester genap kelas 11 serta semester gasal kelas 12 dengan nilai 70, skala penilaian 10 sampai 100. Sedangkan untuk peserta formasi pola pembibitan Putra Putri Papua nilainya dari rapor semester genap kelas 11 serta semester gasal kelas 12 berjumlah 65, skala penilaian 10 sampai 100 dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan menunjukkan ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Kemudian poin C, untuk lulusan tahun 2021 dan sebelumnya jika nilai rata-rata ijazah menggunakan skala penilaian 1 sampai 10 atau skala penilaian 1 sampai 4 diwajibkan untuk mengkonversi nilai tersebut menjadi skala penilaian 10 sampai 100. Panduan dapat diunduh pada halaman berikut https://sipencatar.debhub.go.id/panduan dengan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal yang ditandatangani kepala sekolah. Kemudian poin D, bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing, melampirkan surat penyetaraan atau persamaan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Poin keempat, tinggi badan pria 160 dan minimal wanita 155 cm. Poin A, program studi D4 penerbangan pria minimal 165 cm dan wanita 163 cm. Poin B, program studi D3 PKP, PPKP, OBU, MBU, OPU, dan D3 MTPP PPI Madiun, pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Poin 5, bagi pendaftar formasi pola pembibitan Kemenhub khusus Putra-Putri Papua mencantumkan surat keterangan orang asli Papua yang ditandatangani atau dikeluarkan oleh kepala daerah atau lurah atau kepala suku di wilayah Papua. Poin ke-6, berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, dan tidak terjangkit HIV/AIDS. Poin ke-7, calon taruna tidak bertato apalagi memiliki bekas tato, tidak bertindik kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemuka agama atau adat. Dan untuk calon taruni tidak bertato dan atau tidak memiliki bekas tato, tidak bertindik atau ditindik anggota badannya selain telinga dan tidak berlubang tindik telinga lebih dari 1 pasang telinga kiri dan kanan, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat atau dibuktikan dengan surat-surat keterangan dari pemuka agama dan adat. Poin 9, ketajaman penglihatan normal dan tidak ada kelainan buta warna yang baik parsial maupun total dengan melampirkan surat pernyataan tidak buta warna pada saat proses pendaftaran. 10, tidak menjalani dan terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. 11, belum pernah diberhentikan secara tidak hormat atau mengundurkan diri sebagai taruna atau taruni perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Poin 12, bersedia mentaati segala peraturan pada pelaksanaan pola pembibitan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Poin 13, bersedia diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan tindakan kriminal antara lain mengkonsumsi narkoba, perkelahian, dan atau tindak asusila lainnya atau penyimpangan seksual. Poin ke-14, khusus formasi pola pembibitan Kementerian Perhubungan, bersedia ditempatkan di unit pelaksana teknis UPT Kementerian Perhubungan di seluruh wilayah Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan. Poin 15, dinyatakan gugur apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen. Poin 16, melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai perguruan tinggi yang dituju. Poin 17, bersedia menandatangani formulir pernyataan calon taruna-taruni Sipencatar Kementerian Perhubungan tahun 2022 bermaterai 10.000. Nah, teman-teman, ini yang perlu diwanted ya teman-teman. Untuk materai jangan sampai menggunakan
materai bekas ataupun kadaluarsa, karena itu nanti dibaca oleh verifikator dan bisa membuat proses kelulusan kalian terhambat di tes administrasi. Kita lanjutkan ke poin 18, yaitu memiliki surat elektronik atau email dan telepon yang masih aktif atau valid sebagai sarana penyampaian perkembangan informasi proses seleksi. Nah, untuk selama proses pendaftaran sampai kalian nanti lulus, diusahakan email dan nomor teleponnya masih aktif ya teman-teman. Jangan sampai hilang atau mati, karena nanti bila terjadi sesuatu, panitia bisa menghubungi teman-teman melalui email atau telepon tersebut. Kita lanjutkan ke tata cara pendaftaran. Nah, tata cara pendaftaran ini saya tidak bahas, nanti saya akan bahas di video saya selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan ke pola pembiayaan. Selama pola pembiayaan ini teman-teman, semua SPP ditanggung oleh pemerintah. Yang tidak ditanggung itu yaitu biaya non-akademik, seperti contohnya dulu biaya permakanan, uang bangunan, uang seragam, dan lain-lain. Kemudian teman-teman, untuk tarif dari biaya non-akademik ini bersifat bervariatif sesuai dengan sekolah kedinasan yang dituju. Kemudian tahapan jenis dan biaya seleksi. Untuk tahapan seleksi teman-teman, dari pendaftaran biaya seleksinya 135.000 sampai 150.000. Untuk seleksi tahap kedua yaitu SKD, jumlah biaya seleksinya yaitu 50.000. Untuk seleksi tahap ketiga yaitu tes kesehatan, biaya seleksinya 625.000 sampai 1.820.000. Untuk kesemaptaan biayanya 70.000 sampai 320.000. Kemudian lanjut ke seleksi tahap 4 yaitu psikotes dengan nilai biaya seleksi 300.000 sampai 600.000, dan untuk wawancara dari 80.000 sampai 350.000. Untuk yang terakhir khusus untuk penerbangan, tes bakat terbang yaitu 3.240.000 dan tes kesehatan di Balai Kesehatan Penerbangan atau HATPEN sebesar 3.374.500. Nah, jadi teman-teman, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa untuk matra udara itu sedikit lebih mahal dalam proses pendaftarannya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bijak untuk menyikapi hal tersebut. Sesuaikan dengan tingkat dari kemampuan kalian untuk mengikuti tes pendaftaran. Jangan sampai kalian tidak bisa mengikuti proses seleksi karena tidak mampu untuk membayar. Jadi pelajari jumlah-jumlah biaya seleksi tersebut teman-teman. Sesuaikan dengan kemampuan agar bisa berjalan lancar sampai dengan tahap akhir. Kemudian di pengumuman ini ada nomor rekening perguruan tinggi di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Jadi di sini ada nomor rekening yang nanti akan kalian transfer untuk biaya administrasi pendaftaran. Kemudian ada lanjut kita masuk ke titik lokasi. Lokasi seleksi penerimaan calon taruna-taruni pola pembibitan Kemenhub dan pola pembibitan Pemda terpampang jelas di pengumuman ini. Silakan kalian download. Saya tidak akan menyampaikan satu-satu. Intinya ini untuk proses pendaftaran biasanya di sekolah kedinasan di Kementerian Perhubungan. Sesuaikan dengan daerah dari domisili tempat tinggal kalian agar tidak mempengaruhi biaya dalam proses seleksi nanti, teman-teman. Oke. Untuk jadwal seleksi penerimaan calon taruna-taruni pola pembibitan, untuk proses pendaftaran ini dari tanggal 9 sampai dengan 30 April 2022. Untuk pelaksanaan tes SKD bulan Mei 2022, pelaksanaan seleksi teman-teman, untuk pengumuman peserta seleksi kompetensi dasar itu atau biasanya pengumuman tes administrasi Mei 2022. Pelaksanaan tes SKD, pola pembibitan Pemda dan pola pembibitan Kemenhub pada bulan Juni 2022. Kemudian pengumuman hasil SKD awal Juli 2022, pelaksanaan tes kesehatan dan kesemaptaan Juli 2022. Pelaksanaan psikotes dan wawancara Agustus 2022, pengumuman hasil pantuhir awal September 2022. Perubahan jadwal seleksi akan diinformasikan lebih lanjut pada halaman https://sipencatar.hub.go.id. Nah,
Kemudian di sini ada jumlah-jumlah kuota dari masing-masing pola pembibitan Pemda, teman-teman. Silakan teman-teman pelajari, cari peluang yang terbanyak untuk mengisi formasi tersebut agar bisa lolos menuju tahap penerimaan taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Baik teman-teman, sekian informasi yang saya sampaikan. Nanti pengumuman ini bisa teman-teman download di link di deskripsi video ini. Akhir kata saya pamit. Saya doakan semoga teman-teman sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perhubungan luar biasa.